Ini baru kali ini aku publish ya. Bahkan orang tua aku juga nggak ngerti. Aku tuh ingin mengakhiri hidupku di 2019 akhir. Bunuh diri teh? Iya. Selamat datang di Ngopi-Ngopi. Wah, gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua terhibur sama konten-konten Ngopi-Ngopi. Udah nonton yang episode sebelumnya belum nih? Nah, hari ini Firman gak sendirian. Karena kalau biasanya tamunya ini cowok-cowok, hari ini nih bakalan cewek. Dan ini dia. Tepuk tangan dulu untuk Teh Lintang. Wih. Teh Lintang. Teh Lintang. Halo. Ini temennya Teh Maya ya Teh. Enggak, itu bercanda Teh. Itu aduh enggak garing lagi. Mang Yana sih. Orang Ikoneng. Apa kabar nih Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Teh, ini kita hari ini mau ngobrolin tentang, kalau yang aku lihat ya Teh, kayak sekarang ini makin kesini kayak cewek tuh makin banyak yang sadar bahwa cewek tuh harus kerja, harus disiplin. Iya enggak Teh? Kayaknya sih gitu ya. Nah, kan makin kesini kayak cewek kayaknya kalau maaf ya, maksudnya kalau mungkin jangan dulu kayak ya cewek tuh jadi ibu rumah tangga, jadi ini. Nah, kalau menurut Teh Lintang sendiri emang cewek harus kerja Teh? Kalau dibilang harus ya, sebenarnya cewek pada hakikatnya kerja nggak sih dari zaman dulu gitu. Yeah. Maksudnya mungkin nggak kerja secara di luar rumah, ya mengerjakan pekerjaan rumah pun itu suatu pekerjaan kan gitu. Yes. Cuman memang tidak official, tidak yang gaji sekian. Iya, bukan yang profesionalitas yang kayak orang-orang kantoran mungkin. Jadi mungkin kurang dianggap sebagai suatu pekerjaan. Tapi pada hakikatnya sebenarnya perempuan dari rumah pun ya memang dari zaman dulu ngurusin anak, ngurusin keluarga, itu kan suatu pekerjaan. Mungkin fenomena sekarang mungkin kebanyakan wanita-wanita sekarang udah mulai sadar nih. Kayaknya nggak harus suaminya aja atau laki-lakinya aja yang bekerja, perempuannya juga kayaknya harus deh gitu. Bener sih Teh, kayak mungkin ada sebagian orang yang menganggap bahwa ya cewek tuh nggak usah kerja lah, jadi ibu rumah tangga aja. Padahal ibu rumah tangga itu pekerjaan paling berat ya Teh. Wah. Berat gitu loh Teh, kayak ya pagi harus nyiapin minuman suaminya nantinya, terus nyiapin sarapan. Anak-anaknya lagi prepare buat sekolah. Wah, itu kebayang sih. Iya bener. Ngebayangin aja aku sebagai perempuan kadang ya Allah kayak capek ya gitu. Siap gak ya kayak gitu gak Teh? Wah jangan dong. Jangan gitu dong. Nggak, maksudnya kan secara semakin umur bertambah kan semakin sadar ya. Kayak wah ternyata kalau di rumah kan manggilnya Umi. Ternyata jadi Umi juga capek ya. Kayak dia muda, wanita karir, terus di Jakarta. Terus habis itu harus ikut suami ke Medan, terus ke kabupatennya ngurusin anak-anak dan keluarga. Kayak wah hebat juga ya gitu. Untuk ngurusin kita aja PR banget. Terus belum lagi ke sosialnya kayak wah hebat banget ya jadi ibu rumah tangga gitu. Terus sekarang Umi masih kerja Teh? Enggak, Umi itu dulu kerja di tiketing di Jakarta, maskapai penerbangan Turki gitu. Terus karena udah berumah tangga, terus juga Buya memutuskan buat pulang. Buya itu ayah. Pulang ke Medan. Di kota Medannya terus bangkrut. Wah panjang long story. Sedih nih, udah sedih nih. Masa udah sedih lagi? Jangan dong gitu maksudnya. Itu kalau Buya kerja apa Teh? Dulu kok bisa bangkrut gitu, maaf. Dulu Buya itu kerja di Astra Mobil. Terus habis itu resign. Karena memang orang Padang kali. Orang Padang jadi pengen jualan. Terus buka usaha di Jakarta, akhirnya buka sendiri. Itu ini agensi untuk TKW, TKI. Zaman dulu. Aku tuh masih TK. Jadi buka agensi, terus ditipu sama kliennya yang di Malaysia. Ya udah, itu jadi kayak wah, tapi sekarang Buya masih itu Teh, maksudnya usahakah atau sekarang kerja yang tetap gitu kantoran? Buya sekarang kerja sebagai guru agama. Bukan guru sekolah tapi lebih ke ustadz kali ya. Oh gitu, maksudnya untuk orang-orang sekitarnya gitu Teh, maksudnya? Iya. Pesantren atau? Enggak sih, bukan pesantren tapi sekolah agama. Tapi punya kayak yayasan, ada
tempat panti asuhan, ada masjid, ada sekolah sore ngaji gitu. Kan ada tuh. Iya, Di sini apa sih namanya? TPA. TPA. Nah, Solo kalau di tempat aku yang kabupatennya itu tuh namanya sekolah Arab. Sekolah Arab. Jadi belajar agama beres dari sekolah negeri, maksudnya sekolah normal. Itu sekolah Arab tuh gaming nggak teh? Enggak itu Reza Arab teh, bercanda teh. Ini biar nggak serius, Bisa sih. Teh. Ini sedikit lompat teh, kalau aku lihat Teh Lintang ini kan salah satu orang pendatang baru di Solo yang sebenarnya aku sama Teh Lintang ini tuh dulu kenalnya karena Teh Lintang itu ya Teh ngekos di sebelah. Bener. Awal kenalnya di situ, terus aku lihat kayak wah keren juga ya cewek bisa datang ke kota orang, terus nge-build kedai kopi namanya Saudagar. Itu lumayan kedai kopi yang paling mewah lah di Solo, maksudnya termasuk 5 kedai kopi mewah di Solo tuh salah satu buildernya Teh Lintang. Kan maksudnya Saudagar dulu sempat berhenti, terus akhirnya datanglah Teh Lintang ya Teh. Bener gak sih Teh? Nah kalau apa sih Teh yang jadi modal Teh Lintang untuk datang ke Solo? Kenapa milih Solo gitu? Karena Teh Lintang sendiri base-nya di Bandung ya Teh. Maksudnya kan kota yang lebih besar gitu. Kenapa Teh Lintang milih kota Solo gitu? Apa yang istimewa sampai Teh Lintang milih ini gitu? Mungkin tetap ya basic, tidak munafik. Karena BU. Masa pandemi. Maksudnya kebetulan 2019 akhir itu aku resign dari kantor di Bandung. Kantor apa tuh? Kopi juga. Kopi. Tapi PT gitu. Core-nya kopi, terus abis itu maksudnya core bisnisnya ya. Terus abis itu 2019 aku tidak melanjutkan kontrak. Tapi sampai bulan 3 2020 itu masih freelance ngebantuin. Karena kan nggak bisa langsung putus gitu aja kan gitu. Nah, jadi 3 bulan karena pandemi, bener-bener pandemi yang Indonesia rasain itu kan bulan 3 gak sih? Iya, bulan 2020. Iya. Maret April. Karena kondisi aku masih kuliah, jadi di situ mau UAS tiba-tiba diliburin 2 minggu yang gitu-gitulah. Nah, jadi di bulan 3 itu pas pertama banget diumumin satu Indonesia bahwasanya memang pandemi ini memang harus ditanggapi serius lah. Jadi kegiatan offline itu memang banyak yang harus diberhentikan. Gitu. Karena aku kerja di perusahaan kopi yang dimana juga ada kedai kopi, memang notabene bisnisnya ke sebuah kedai kopi yang kapasitasnya bisa 200 orang. Jadi kebayang kan gak mungkin perusahaannya bakal baik-baik aja, makanya orang-orang yang kayak aku, dalam arti karyawan yang memang tidak melanjutkan kontrak, itu memang harus disudahi. Gitu. Karena keadaan pandemi saat itu ya Teh. Benar. Dan aku memang memutuskan di 2019 akhir itu tidak melanjutkan kontrak kan karena mau fokus kuliah. Aneh banget sih. Awalnya pengen keluar tuh pengen fokus kuliah gitu. Bener. Karena untuk aku kuliah saat itu aku udah berjuang pengen kuliah banget karena udah setahun cuti. Dulu aku kuliah juga di Medan. Aku sempat kuliah di Medan 2 semester, terus ke Jawa yang awalnya pengen cuma 1 tahun, ternyata malah sampai sekarang. Lebih nyaman di Jawa emang ya Teh? Atau kenapa? Maksudnya kalau dibilang lebih nyaman di mana aja sebenarnya aku nyaman, cuman memang ya rezekinya dan dikasih peluang di sini ya aku menjalani aja. Maksudnya kan aku sadar nggak semua orang juga punya kesempatan gitu. Bener. Jadi balik lagi kenapa Solo ya? Ya kan? Kenapa jadi Solo kayak, gitu? Karena memang itu karena pandemi, terus abis itu karena aku resign, terus nggak ada pekerjaan sudah pasti ya, nganggur. Harusnya ada beberapa tawaran setup di Bandung, cuman memang karena pandemi ya bahasa klien kan pasti hold ya. Cuman aku yakin kayak ini sampai akhir tahun, jadi sangat tidak memungkinkan untuk bertahan. Dan kampus juga online saat itu, jadi kayak udahlah. Aku pulang pas momentumnya puasa, karena kan sebulannya langsung puasa kan, pandemi. Habis itu puasa aku pulang 2 bulan total aku di rumah. Dari 2014 sampai sekarang baru itu aku terlama di rumah 2 bulan. Berarti sebelum-sebelumnya kayak gak pernah
Kayak cuman aku kan dari sekolah itu memang Udah kerja? udah kerja juga. Jadi Kenapa ngekos ya? karena aku kuliah di Kota Medan. Orang tua aku di kabupaten. Kabupatennya. Namanya Batubara. Oh. Jadi Kabupatennya namanya Batubara. Bener, jadi 4 jam. Dari Wow. Kota Medan ke Kabupaten Batubara itu. Ke rumah aku. Jadi kebayang ya, maksudnya kayak dari 2014 aku sekolah terus sampai sekarang itu baru itu 2 bulan dan jujur sampai pernah hopeless loh, kayak aku kayak nggak bakal balik ke Jawa lagi deh. Kenapa? Karena satu, aku nggak terikat kontrak kerja di perusahaan manapun. Yang kedua, kalau aku mengandalkan knowledge dengan freelance aku, kebayang gitu orang kopi banyak tau di Jawa yang lebih potensi, lebih dekat, dari akomodasi juga lebih murah kan. Tapi kok ya aku udahlah gitu. Sempat mikir dan kayak udahlah aku menjalankan bisnis keluarga aku aja yang udah 3 generasi. Kayak aku mulai belajar gitu, kayak ini gimana sih cara gini, udah nanya ke Umi Buya tuh kayak udah kepo karena udah ada hasrat buat udahlah pulang aja lah, di sini aja kali ya, memang ini rezekinya. Cuman nggak pandang menyerah. Abis Lebaran, seminggu Lebaran aku mencoba untuk ke Medan, ketemu teman-teman di sana. Karena memang lebih banyak teman-teman di Kota Medan, dalam arti kan karena sekolah di Medan kan pasti banyak lebih bersosial, gaul mainnya kan di Kota Medan kan. Jadi main di sana, ketemu-ketemu, dapatlah satu klien yang mau buka coffee shop di pandemi itu habis Lebaran di bulan 7. Orang Medan tuh teh? Orang Medan dan teman juga lah, kenal juga. Terus mau buka, terus ada tawaran di Bali. Itu beda orang? Beda lagi, dapat nih. Wih, alhamdulillah nih. Rezeki datang nih. Udah mulai, pokoknya abis Lebaran tuh alhamdulillah udah ada tawaran ke Bali. Terus bingung dong, Bali apa Medan gitu. Dua-duanya ya sama aja gitu. Cuman mungkin kalau Bali kan sesuatu yang baru ya. Iya. Bilang ke orang tua, ya namanya masih pandemi parah ya. Bulan 5 pandemi. Masih panas banget kan, maksudnya masih yang masih tinggi puncak-puncaknya. Iya, mau keluar kota naik pesawat aja itu masih regulasi masih bingung nggak sih? Kayak bingung ini yang mana sih yang benar? Harus swab, harus ini. Bener, kayak harus tau nggak sampai harus surat RT RW gitu. Mau terbang tuh harus. Karena harus ada surat kerja, terus persetujuan dari RT RW gitu lah. Pokoknya ribet lah regulasi. Terus orang tua intinya tidak setuju, jangan nak. Udahlah, kalau memang rezekimu masih di Medan aja dulu. Oh, berarti itu dilarang. Sempat dilarang mau balik ke Jawa tuh? Enggak, ke Balinya. Ke Balinya. Ke Bali. Karena kondisinya kan aku masih kuliah saat itu. Pasti balik ke Jawa. Cuman yang aku bingung adalah untuk berkarir. Dalam arti ya kerja gimana ya gitu. Cuman kan karena kuliahnya masih online, masih yang kayak udahlah ya. Dan the power of tabungan. Jadi masih aman. Cuman untuk berkarirnya itu hopeless gitu. Mau ke Bali nggak disetujui. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Weh, apa tuh teh? Pucuk dicintanya. Ulang pun tiba. Nah itu adalah telepon dari temenmu. Bagas ya? Bagas Lawean. Dulu kontaknya tuh masih Bagas Lawean. Bagas Gondosuli Lawean. Aku masih kenal di mana teh? Karena dulu jadi pas aku di kantor lama, aku pertama kali ketemunya di situ. Jadi direktur perusahaan aku janjian ketemu sama bapaknya Bagas, Pak Heru. Janjian buat ketemu ngobrol. Cuman karena memang kantor di sana santai, jadi meeting atau ketemunya itu memang di luar aja sambil ngopi-ngopi di kedai gitu. Karena aku bisnis development di sana, jadi ya ngobrol gitu awalnya kan. Disitulah awal Teh Lintang, akhirnya memilih untuk ke Solo itu salah satu jalannya adalah lewat Bagas tadi ya Teh berarti ya? Bener. Alasan terkuat lah ya? Alasan terkuat karena gini, yang paling memungkinkan itu bayang ya Bali dan Solo. Udah jelas ya orang tua jangan gitu. Karena kalau dipikir-pikir juga Bali masa pandemi masih naik-naiknya pariwisata gitu, kota yang pariwisata banget. Sedangkan bule orang luar negeri keluar masuk aja nggak bisa gitu kan. Terus kita mau ngandelin apa gitu. Kalau aku kesana kayak sama aja deh gitu. Teh,
Tapi aku penasaran nih Teh, kan tadi cerita ada orang Medan yang nawarin terus orang Bali. Nah, kenapa orang kalau Bali oke, karena mungkin wisatanya saat itu sedang ekonominya turun. belum pulih, belum benar, stabil. belum stabil. Nah, tapi kenapa milih Solo daripada Medan Teh? Kan ada 2 tawaran. Kenapa? Benar. Maksudnya kan mungkin apakah secara uang atau secara apa? Kalau uang tidak. Oh, tidak. Bukan karena uang Teh? Bukan, jauh dari kata uang ya. Aku melihat lebih ke kesempatan. Jujur, dengan aku 2 bulan di rumah, seumur umur dari 2014 sampai yang sekarang itu aku baru itu terlama. Terus aku ada tawaran di Jawa. Aku mikirnya cuma Jawa, maksudnya kayak, oke, Solo. Toh Solo Bandung itu nggak jauh. Masih bisa pakai kereta, bus, darat tuh masih bisa. Kalau Bali kan memang harus nyebrang lah, inilah, ono lah gitu. Kayak, wah Solo udah gas aja. Aku nelfon Bagas itu after aku meeting sama klien. Jadi aku beres meeting sama klien aku di Medan itu jam 10:30 malam. Langsung aku telepon Bagas. Karena aku udah ngomong, aku tuh ada meeting. Sama klien yang di Medan, aku udah janjian. Aku selesaiin dulu ya sama yang ini, baru. Kan gak mungkin dong aku tinggalin gitu aja. Udah, aku ngobrol. Intinya yang di Medan itu aku alihkan ke temen. Cuman pada akhirnya juga gak jadi. Karena memang susah ya, maksudnya di dunia jasa ini ya Mas Firman tahu lah ya. Kan kadang bukan perihal hasil kerja, tapi lebih ke chemistry, silaturahmi, sosial kitanya bagaimana kan. Kadang kan klien ada yang mut-mutan, suka nggak suka, kayak nggak serp deh, kayak nah gitu-gitu kan. Kayak pakai feeling sih Teh, kalau mau mulai bisnis kerja sama orang tuh, kalau aku ya Teh, maksudnya berdasarkan pengalamanku sih, aku selalu ngutamain feeling dulu sih, kayak ini orang akan membawa masalah. Aku maksudnya kayak rekrutmen pekerja pun aku pakai feeling Teh, maksudnya alhamdulillah sih sejauh ini masih belum melakukan kesalahan sih Teh. Untuk itu mah kayaknya kelihatan deh orang ini akan telatan atau orang ini maaf kayak nantinya akan suka ngutang deh atau apa, itu kan kelihatan ya Teh. Kasbon guys. Iya, dari pentingnya wawancara ya Teh waktu kerja kan kayak gitu. Nanti Teh Lintang mau wawancara juga dia. Iya. Teh Lintang ini bos banget. Teh. Aku ini sih Teh. Tadi kan Teh Lintang dari aku lihat-lihat kan dari sebelumnya kayak tetap mau kuliah, tetap ini masih kuliah ya Teh? Masih ya? Enggak. Oh ini stop? Enggak. Jadi kalau dibilang kuliah formal kayak kuliah biasa, aku enggak. Kenapa aku bilang enggak? Karena ya enggak gitu. Tapi kuliah di kopi aja kali ya. Oh, lebih ke apa ya, belajar satu hal gitu ya Teh? Satu hal kayak mendalami kopi ya udahlah fokus di kopi dulu ini. Ya bukan secara akademis gitu ya Teh maksudnya kuliah akademis, atau gimana? Oh, akademis. Kopi itu akademis dan teoritis ya yang aku pelajari gitu. Kuliah yang dimana yang formal kayak kampus, universitas gitu-gitu memang aku berhentiin. Kenapa Teh? Karena apa ya, enggak, aku diambang kebingungan saat itu ya, diambang kebingungan pada memprioritaskan. Kebayang kan maksudnya aku biaya kuliah kan dari kerjaan. Kalau aku kuliah dengan kerjaan aku yang juga ada aja nggak beres-beres, kan juga bingung ya ngatur prioritasnya. Karena aku pernah di kondisi 1 hari fokus kuliah, 1 hari kerja, 1 hari fokus kuliah, 1 hari kerja, dan pada akhirnya nggak dapet apa-apa. Jadi di situ aku belajar kayak bukan mau tamat, tapi ya wajar dong, namanya muda ya. Ini muda semua ya. Muda semua. Muda semua ya. Maksudnya kebayang kita anak muda dengan alhamdulillahnya dikasih beberapa peluang dan kesempatan, pengen ngambil semua kan. Gitu. Nah, yang itu tuh gejolak kalau muda yang pengen ngeraup aja gitu. Nah, ya pendewasaan harus memilih dan merelakan kan. Iya dong. Iya sih, benar Teh. Benar. Jadi kayak aku merelakan, aku tahu bagi aku biaya kuliah di kota Bandung dan swasta, dan aku milih swastanya juga nggak yang sembarangan, bagi aku cukup mahal, bagi aku mahal banget. Kuliah di mana Teh? Di Bandung, di kuliah di mana Teh?
Unisba, Universitas Islam Bandung. Oh. Ilmu komunikasi. Oh, ambil Ilkom. Wah, sama dong teh kita. Karena juga aku di Medan Ilkom, ilmu komunikasi juga. Berarti sampai sekarang ini udah pure berhenti kuliah teh. Iya, awalnya mau mencoba untuk pindah kuliah untuk biar bareng sama kerjaan. Cuman kayak dipikir-pikir kayak enggak deh. Teh, tapi menarik sih teh. Ada satu kata-katanya ayahnya Pamungkas. Aduh, apa tuh? Dia tuh ngomong bahwa Pam, kamu kalau mau jadi orang hebat, kamu harus gali satu lubang aja tapi yang dalam. Menarik sih. Itu kayaknya relate sama ceritanya Teh Lintang sih kayak apa? Ya Teh Lintang menjalani dua hal, tapi ternyata dua-duanya justru malah nggak jalan. Akhirnya harus milih salah satu yang, iya nggak Teh? Kayak gitu ya Teh? Karena kalau alasan aku kuliah sih, jujur sebenarnya karena ingin menyenangkan orang tua. Karena memang orang tua tidak menuntut. Karena memang dari aku sekolah di Medan, di kota Medannya, itu tuh memang udahlah, ya udah. Kamu memang sengaja di sekolahin jauh-jauh biar mandiri, biar bisa berpikir, biar bisa bertanggung jawab lebih atas dirimu dan pilihanmu. Jadi ya udah, makanya kuliah juga mereka nggak maksa. Kalau mau kuliah alhamdulillah, umi gue seneng. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa, tapi ya tanggung resiko. Kalau ternyata kamu butuh nanti pendidikan kuliahmu suatu saat, jangan ada kata menyesal gitu. Berarti harus bertanggung jawab atas pilihannya ya. Iya, makanya kayak mereka pada saat aku mau kuliah mereka senang bukan main. Wah kayak, yang bener nih. Umi itu kan Betawi ya. Betawi, maksudnya ngomongnya mau berpuluh tahun dia tinggal di Kabupaten Batubara itu pun Betawi banget ngomongnya. Pantun gak Teh? Wah enggak sih, enggak ada cakep-cakepnya sih. Cuman kalau ngomong, wah Edah. Ya Allah Neng, ya lu bantuin gue ngapa? Cuma ngomongnya masih kayak gitu Teh? Masih Betawi kental ya? Banget. Berarti kayak sidul anak Betawi tuh ya kayak gitu Teh? Saya Betawi itu ya Allah. Naujubillah sih memang Umi tuh sampai sekarang kalau dia marah tuh kayak, lu kira duit dari bulu ketek gue? Lu jangan gitu dong Neng, lu pikir dong nyak lu gitu kayak. Kebayang di tengah-tengah perkampungan Melayu dia ngomong gitu dan pede banget. Dan semua orang, jadi kan aku tinggal di Tanjung Tiram. Satu Tanjung Tiram tuh tahu Umi itu seheboh, sebetawi itu. Tapi Betawi kalau ngomong emang kenceng ya Teh? Maksudnya Allahu Akbar. Kenceng emang beneran kenceng Teh. Maksudnya aku kira itu kayak cuman karakter film gitu loh Teh, kayak Mandra kalau ngomong kenceng, nyaknya kenceng. Ternyata emang kenceng Teh. Aku kira cuman Umi doang. Ternyata sampai semua. Ke keluarga Umi dong di di Cempaka Putih sampai ke Keranggan yang Bekasi ujung-ujung sana tuh aku datengin sama. Ngomongnya lebih kenceng, lebih nyablak. Tapi hebat sih, Betawi itu orang yang berbudaya banget ya Teh. Semua sih sebenarnya. Aku Jawa juga iya sih, budaya banget. Mau di mana? Teh, ini kita program ngopi-ngopi kali ini ada satu kopi dari Saudagar. Ini kopi yang cukup hits nih di Solo, Darah Muda ini. Ini aku boleh sambil minum ya Teh? Boleh dong. Ini spesial buat teman-teman yang belum pernah datang ke Saudagar tuh di Gondosuli. Jadi es batunya cair, kita minum dulu. Waduh. Enak gimana es batunya? Enak banget. Yang tadi prosesnya beda sih. Diseduh pakai suhu, enggak gitu ya? Ini kita tuang dulu Teh. Iya, Darah Muda. Kenapa namanya Darah Muda Teh waktu itu? Darah Muda. Siapa yang namain? Bagas atau? Kebetulan beberapa nama tuh ada juga Bagas. Dan karena memang seluruh menu minuman di Saudagar tanggung jawab aku, jadi Darah Muda itu dari aku sih. Kenapa Darah Muda? Kepikiran aja, enggak sih, enggak. Ya selain kepikiran, kalau di Saudagar itu kan memang aku ngangkat menu-menu yang memang lebih ke tradisional ya, terutamanya di kota Solo. Makanya diusahakan nama-nama menunya juga yang Solo banget Solo lah ya. banget. Nah, cuman yang kopi susunya aku bingung karena kan kalau coklat tuh ada jeliteng, ada tehnya ada sinom. Oh, teh sinom. Iya, ada sinom gitu. Kopinya ada ginastel. Nah, udah ada tuh nama-namanya. Giliran untuk kopi susu basic, karena kan memang di Solo kayak kopi susu basic ini masih hype banget ya. Jadi orang pada nyari gitu.
gara-gara demand sih, gara-gara permintaan bikin, terus kayak darah muda. Karena mungkin ngeliat Dani, David, Bagas, aku bener. masih muda kan, jadi kayak ya udahlah darah muda lah ya. Teh, sebenarnya aku tadi tertarik akan satu hal sih Teh. Teh Lintang memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliahnya, maksudnya berhenti untuk berpendidikan secara akademis gitu ya, secara formal ya. Itu Teh Lintang ada ketakutan nggak sih Teh? Karena ada temanku yang nggak ngelanjutin kuliah, dia itu kayak dipandang sebelah mata sama cowoknya, dipandang. Maksudnya Teh Lintang takut gak kalau ke depannya tuh pendampingnya Teh Lintang tuh akan kamu kan nggak sekolah tahu apa kamu, misalnya kayak gitu. Karena kalau aku pribadi Teh, aku setuju kalau kuliah itu kita pengen nyenengin orang tua gitu. Oh iya, Mas Firman gitu. Aku sangat gitu, karena kuliah adalah satu-satunya tanggung jawab terakhir kita untuk orang tua sih Teh. Selebihnya ya udah, itu udah urusan kita sama hidup kita sendiri. Ya tanggung jawab terakhir lah Teh. Kalau aku sih di hidupku kayak gitu Teh. Nah balik lagi Teh, kayak takut gak Teh? Karena Teh Lintang maaf mungkin gak sarjana secara formal gitu. Suatu hari takut gak diomongin suami kayak gitu Teh? Teh aku boleh sambil ngerokok gak sih? Boleh dong. Boleh. Wah Teh Lintang baik banget Teh. Gak apa-apa daripada grogi ya. Enggak dong. Gak mungkin grogi. Cuman keringetan aja dari tadi. Gimana Teh? Takut Persis karena Solo. suaminya gitu. Persis Solo baru menang. Baru menang. Enggak sih. Enggak sama sekali enggak lah. Kenapa harus takut? Maksudnya ya kali kita berpasangan sama orang yang underestimate, mandang sebelah mata, nggak kenal kita, sampai ngejudge. Tapi gitu. kan sifat manusia berubah-berubah Teh. Mungkin waktu awal nikah cinta-cintanya, terus ntar kalau udah ada masalah sekali Teh Lintang istilahnya kayak kecentok apalah Teh suaminya, terus kayak keluar kata kayak gitu. Nah itu gimana Teh self defense-nya Teh Lintang gitu? Takut nggak? Maksudnya kalau aku sih, kalau ibaratnya Teh Lintang adekku gitu kan kayak ya kamu. Emang adeknya kan aku lebih muda. Iya. Maksudnya gimana Teh gitu? Aku takut aja sih Teh, kayak ya cewek tuh harus sekolah yang tinggi lah. Kalau bapakku ngomong ke pacarku gitu Teh, kalau kamu pokoknya harus sekolah yang tinggi, harus tetap kerja karena kamu nggak tahu suami kamu besok tuh nginjek kamu apa enggak. Jadi jangan sampai kamu cewek tuh emang makmum, cowok tuh imam, tapi jangan sampai imammu itu nginjek makmumnya gitu. Gitu Teh, gimana Teh? Ya kalau aku sih nggak ada kekhawatiran untuk pasangan ya, apalagi ke suami gitu. Tapi lebih ke kehidupan. Wajar dong ya. Maksudnya kadang kan ketika kita sudah memilih, ada rasa-rasa ini bener nggak ya, ini tepat nggak ya, kekhawatiran atau bahasa sekarangnya overthinking. Menurut aku lebih ke general mengenai hidup. Kekhawatirannya bukan spesifik mengenai pasangan gitu. Jadi untuk aku tidak berkuliah dalam segi formal, untuk berpasangan aku sama sekali nggak takut, tapi lebih ke kehidupan kayak misalnya karir. Ntar soalnya kan ada tuh kayak regulasi, misalnya beberapa negara luar negeri misalnya mau menerima pekerja dari luar minimal D3, minimal dia harus pernah kuliah gitu loh. Regulasi-regulasi itu kan mana tahu dapat rezeki tiba-tiba gara-gara hal-hal regulasi itu kan kepentok. Kan jadinya nggak dapat kesempatan, nggak bisa ke sana. Nah hal-hal itu sebenarnya yang aku takutin. Iya sih benar-benar gitu. Teh. Karena pandemi itu sih Teh, aku lihat pandemi ini cukup mengajarkan banyak hal ya Teh. Kayak misalnya tadinya kita usaha gitu ya, kita tiba-tiba harus berhenti, harus kerja ikut orang, ternyata syaratnya harus minimal D3, S1 kayak gitu tadi. Berarti ketakutanmu lebih ke situ ya Teh, bukan tentang ke pasangan kalau orang ini. Sih. Insya Allah siapapun pasanganku nanti, kau pasti bakal menerima aku apa adanya. Oh di sini dong ya kameranya. Bakal menerima aku apa adanya. Amin. Aduh. Teh, tapi seberapa penting peran pacar di hidup Teh Lintang? Penting. Kenapa? Kan, aduh langsung. Kan ada orang yang nggak usah pacaran lah, aku mau ngejar karir dulu. Iya, apa itu biasanya pacaran? Kan wanita karir kayak gitu Teh. Tapi kenapa Teh Lintang memilih?
Seberapa penting itu peran pacar di hidup Teh Lintang? Ini baru kali ini aku publish ya. Bahkan orang tua aku juga nggak ngerti kalau aku ngomong gini. Cuman memang peran hubungan atau pasangan di hidup aku, misalnya pertama nih Tuhan. Iya. Tuhan itu pasti ya. Iya. Kedua aku, perihal aku. Apapun itu harus aku. Hmm. Kedua pasangan. Ketiga pasangan. Keempat ini orang yang ada di sekeliling aku di depan mata nyata. Jadi apa ya bahasa sekarang, circle pertama tuh apa sih? Inner circle. Inner circle. Jadi baru yang kelima itu baru orang tua. Wow, orang tua justru kelima Teh. Iya. Kenapa? Kebayang kalau aku ketabrak pulang dari sini, yang ngebantuin, yang nyelamatin aku, yang bawa aku ke rumah sakit siapa? Iya sih ya. Karena Teh Lintang anak rantau ya Teh. Bener. Gak boleh egois. Iya. Jangan tidak menganggap orang yang selalu ada gak dianggap gitu. Ngerti orang tua penting. Iya. Maksudnya untuk prioritas gitu. Karena memang di depan nyata aku ya gitu. Sorry kalau aku meninggal. Yang ngabarin aku kan yang tadi orang di sekeliling aku gitu. Ngabarin orang tua gitu. Dan orang tua aku pun tahu gitu. Bahwasanya ya aku di rumah dipanggil Fatin. Oh Fatin. Fatin. Ya memang si Fatin emang gitu. Emang pasti apapun dia memprioritaskan yang di sekitarnya dia dulu gitu. Menarik sih Teh kalau justru peran orang tua tuh, kalau aku ya Teh. Pertama bener sih Tuhan, sama yang kedua tuh diri sendiri tuh aku setuju Teh. Yang ketiga tuh aku orang tua sama keluarga, baru pasangan sih. Tapi emang apa ya, pasangan emang perannya penting sih Teh kalau menurut aku. Menurut Teh Lintang juga penting ya? Aku penting banget. Karena itu yang membantu untuk mendongkrak karir kita juga Teh. Dia dukungan dari pasangan tuh sangat membantu gitu ya Teh. Banget. Maksudnya untuk general orang aja penting ya, karena pasangan itu kan ketika kita menjadi apa adanya gak sih? Iya. Ketika kita mau ngobrol seenaknya, misalnya kita punya tim, kita kesel banget sama dia, gitu pengen kayak ngomong kotor, pengen gitu, cuman kan nggak bisa, tanggung jawab moral. Iya. Kita sebagai leader, sebagai atasan nggak boleh dong ngomong gitu. Mungkin kita bisa menjadi apa adanya, kekesalan itu sama pasangan. Kayak, kamu tau nggak sih ini goblok banget. Masa dia gini. Ya udah, ya pasangan kita walaupun nggak bisa ngebantu, tapi dia tahu gitu. Dan menerima aja ya, piye gitu. Mau gimana lagi deh, kumaha gitu. Ya udah gitu. Nah, makanya kenapa pasangan itu penting gitu. Untuk keseluruhan sih, bukan harus karir ya. Ke semua. Maksudnya ketika kita juga punya pasangan yang kurang bisa bersosial sama teman-teman kita, mungkin kita bisa dijauhin sama teman-teman kita, ya nggak sih? Bener kan gitu. Jadi kayak penting banget pasangan, banget lah. Misalnya kayak kalau aku kan kerjanya fotografer, musik, itu kayak nggak jauh dari ya bersinggungan langsung sama lawan jenis ya Teh. Itu kalau misalnya pacarnya cemburuan kan juga karirnya akan ya segitu-gitu aja gitu loh Teh. Tapi menurut aku juga peran pasangan tuh penting, karena pasangan itu ibarat kata kalau kita disemangatin sebelum kerja itu moodnya beda loh Teh. Untuk, tapi kalau kita sebelum kerja udah dianya marah, ya kamu hari ini ketemu sama ini ya, ntar kamu aneh-aneh dong ini. Ya nggak? Kayaknya ngerasain deh. Ini emang itu Teh posesif dia enggak? Oh iya. Halo. Iya sih, setuju. Nah jadi penting banget ke semua. Apalagi kayak orang kayak aku yang jauh dari keluarga, yang teman-teman dari kecil, dari zaman aku sekolah kan udah jauh banget ya gitu. Pasangan tuh penting banget untuk apa ya? Secara nggak langsung tuh nge-backup kasih sayang dan perhatian yang harusnya aku dapat dari orang-orang yang memang sedarah atau memang dari dulu kenal. Itu tuh bisa ada di pasangan. Makanya pasangan sama aku tuh everything lah. Yes. Tapi kalau suruh milih Teh, milih. pasangan atau temen?
pasangan atau temen, itu susah nggak Teh Lintang untuk memilih tek langsung gitu? Enggak lah. Pilih mana, Pasangan Teh? lah. Pasangan ya? Iyalah. Jelas jauh lah teman. Aku setuju Teh. Tapi kenapa? Kalau Teh Lintang, sisinya Teh Lintang kenapa lebih pilih pasangan daripada teman? Ya Allah. Pasangan tuh kan masuk segala ruang ya. Gitu. Ya kalau teman kan mungkin ada yang nggak bisa dia masuk, Iya, ada yang nggak bisa dia mengerti. Ya sedekat-dekatnya kita sama temen, ya kali jelek-jeleknya atau buruk-buruknya atau masa lalu atau apa, ya kan nggak gitu juga sih. Iya benar-benar. Ibarat kata tuh, ya temen pun nanti akan meninggalkan kita gitu loh Teh. Karena Tapi teman. kan pasangan bisa jadi, ayo. Iya sih tapi nggak, temen tuh akan punya kehidupannya masing-masing juga gitu loh Teh. Ya, Karena dia harus mengejar mimpinya masing-masing. Ya kadang, tapi aku jujur lebih patah hati kalau kehilangan teman daripada pasangan sih Teh. Oh iya. Aku lebih kerasa misalnya kayak aku punya teman dekat tiba-tiba dia pergi gitu, circle-nya udah beda ya. Itu patah hatinya kalau aku ya Teh, kalau aku sih lebih, tapi aku Kenapa? lebih ngutamain pasangan. Kenapa? Kalau aku lebih gini sih Teh, karena aku dalam hidupku tuh ya teman banyak tapi sahabat tuh dikit lah Teh. Aku dari dulu termasuk yang bergaul sama siapapun, tapi kalau yang deket, yang tahu perjalanan aku, yang berbagi perjalanan hidupku tuh ya cuman 1-2 orang gitu aja deh. Jadi kalau kehilangan teman, tapi akhirnya aku kayak menata hati bahwa bapakku tuh selalu bilang kalau ya itulah teman, dia jangan kaget kalau suatu hari nanti temanmu tuh ninggalin kamu gitu. Terus kenapa Pak? Aku tanya. Ya karena temanmu nanti akan memiliki kehidupan masing-masing yang sama seperti kamu jalani saat ini. Dia akan mengejar mimpinya masing-masing. Jadi jangan kaget lah kalau kamu akan hidup sendiri. Bahkan kamu akan ditinggalkan bapakmu, ibumu, kakak-kakakmu nanti pun akan ninggalin kamu. Yang nggak pernah ninggalin kamu itu ya diri kamu sendiri. Ya bener nggak? Benar. Itu kayak, tapi pernah kehilangan diri sendiri nggak Teh? Rasanya kayak apa ya? Mungkin kan waktu orang quarter life crisis tuh ngerasain kayak kok aku bukan jadi aku ya kayak gitu. Pernah nggak Teh kayak gitu? Pernah. Waktu apa? 2019 akhir. Itu tuh jadi titik terendah dalam hidup aku ya sejauh ini. Mungkin setiap orang kan beda-beda ya fase hidupnya gitu. Di umur berapa dia merasakan ini gitu. Dan menurut aku bisa template. Karena umur aku saat itu 2019 berarti 20. mau 20. Baru mau 20. Udah baru 20. Baru 20 tahun. Wow. Wah kaget ya. Ya. Berarti kelahiran 99 Teh? Aku 99. Wow. Aku 99. Wah kenapa mas kameramen yang jadi kaget kayak hah? Tapi itu ekspresi Kirain udah 2000 biasa. Teh. Ntar aku interview orang pas aku kasih tahu umur aku segitu pasti kaget. Aku sengaja ngasih tahu umur aku terakhir supaya motivasi bahwasanya kamu jangan merasa rendah. Kenapa? Karena rata-rata kan misalnya kita interview nih. Kita sebagai yang menginterview orang yang mau diinterview. Itu tuh merasa kayak yang nge-interview tuh lebih tinggi, sedangkan kita yang mau cari kerja rendah jadi kayak iya ini pokoknya yang paling disuruh iya nggak apa-apa saya siap bekerja siap ini nggak bisa gitu dong. Aku jujur aku malah nggak senang ya karena kayak wah aku nggak butuh orang yang cuma disuruh inisiatif dong gitu. Iya. Nah gitu-gitu jadi aku ngasih tahu umur tuh supaya Ya, pada akhirnya sejajar lah ya Teh ibaratnya. santai aja gitu. Santai tanpa merendahkan lah ya. Maksudnya tetap ada kayak oh ini Teh Lintang leaderku lah ibaratnya kayak gitu. Enggak lah. Enggak ya? Oh. Bagas leaderku. Teh, tapi balik ke tadi Teh, kayak fase kehilangan diri sendiri tadi. Oh ya. 2019 akhir itu menjadi titik terendahku karena aku ini ya aku merasa banyak beban yang memang nggak bisa aku bendung lagi gitu. Kayak ibaratnya ini gelas, nih Iya. gelas. Ini kan mencair nih. Nanti lama cair, kalau meluber ya meluber aja kan. Nah, aku tuh udah kayak gelas. Yang dimana gelasnya itu nggak aku tuangin. Ketika udah mau full, itu nggak aku tuangin. Tapi dicurahin terus. Sampai penuh Teh. Sampai meluber. Melubernya. Parah banget. Itu wah kacau banget 2019. Akhir tuh kacau banget.
Kacau banget, parah. Berarti justru keluberan itu yang membuat Teh Lintang bingung atau maksudnya? Aku tuh bingung karena kebayang gitu kayak aku di dunia ngapain ya? Tau gak sih kayak Apa yang dikejar atau apa? Bukan apa yang dikejar, aku ngapain di dunia ini? Mau ngapain? Maybe. Aku menjalani hidup yang siapa yang nggak pengen di umur aku segini, aku gini, ya harusnya aku seneng gitu. Tapi ternyata pada akhirnya aku gak seneng juga gitu. Maksudnya bukan menjadi kebahagiaan yang kekal, yang hakikatnya gitu. Kayak sampai titik dimana aku jadi sebenarnya itu cuma kebingungan. Yang buat aku di titik terendah itu karena kebingungan. Oh. Percaya nggak? Ini ya, ini aku jujur aja dan bagi aku nggak malu ya, karena ya diambil lah ya yang mana bisa diambil. Aku tuh ingin mengakhiri hidupku di 2019 akhir. Bunuh diri Teh? Iya. Dengan cara minum kopi 50 liter kalau nggak salah? Nggak dong. Nggak ya? 1000 liter. Enggak. Cuman sempat kepikiran untuk itu. Bagi kalau orang ngelihat sekarang nggak mungkin ya. Nggak mungkin lah orang positif vibes banget, energi. Hah, masa iya gitu kan. Tapi bener 2019 akhir itu aku pernah mau mengakhiri hidupku. Dan itu gak ada yang tahu selain diri aku sendiri. Oh. Karena udah meluber banget. Aku tuh maksudnya aku tuh gampang bercerita. Yes. Gampang halo, say hi happy gitu. Tapi untuk mencurahkan apa yang aku alami itu memang gak bisa. Karena bagi aku, udah ngapain aku harus ngebebani orang lain, anjir. Ngapain gitu. Kasian dong gitu. Hidup dia juga dia punya masalah, masa iya aku harus nambah-nambah kayak halo, aku punya masalah nih. Iya sih benar. Nah, aku enggak gitu. Itu kepikirannya dulu bunuh dirinya dengan cara apa Teh? Wah, lupa. Enggak. Ingat. Sorry kalau itu boleh diceritain maksudnya apa gitu cara bunuh diri yang paling masuk akal menurut Teh Lintang saat itu? Kemarin karena aku sekolah kimia analisa, aku kan tahu ya bahan-bahan kimia yang mana yang paling bahaya dan bisa dibeli di toko kimia secara normal, tapi bisa aku konsumsi dan mati. Sianida nggak ada, tenang nggak ada kopi sianida, nggak ada, bukan. Adalah bahan kimia dan aku mau beli rencana. Cuman karena aku kebayang ya, aku 2 minggu tuh nggak makan, nggak minum, nggak mandi, cuman diem doang di kosan, leder gitu doang. Jadi aku nggak bisa beli, nggak ada tenaga buat beli. Ya kali di Gojek, kan nggak lucu ya. Iya. Jadi nggak bisa gitu. Aku mau minta tolong siapa, tiba-tiba aku mau beli bahan kimia ini ke temen aku, kan temen aku nanya gitu. Dan dia juga ke kosan aku harus aku bukain kuncinya, karena kosan aku kan memang wah mau alimah ya, susah ya untuk kayak dia sendiri masuk nggak mungkin. Jadi aku harus ke bawah, aku nggak ada tenaga. Oh, justru kemageran itu yang nyelamatin Teh Lintang dari bunuh diri dong Teh waktu itu. Bukan kemageran ya kayak percobaan pertama. Itu mau nyoba lagi. Oh, berulang kali Teh. Berulang kali. Karena tuh lama loh, fase itu tuh lama. Itu berarti quarter life crisisnya Teh Lintang dong Teh. Wah, parah. Alhamdulillahnya aku punya temen, punya orang-orang terdekat yang memang ngebantu. Sampai ke psikiater gitu-gitu. Akhirnya aku ngomong lah. Maksudnya kayak udah sempat ke psikiater Teh? Aku dibantuin sama kantor aku bahkan. Ngebantuin. Dua psikiater. Salah satunya dosen aku di kampus. Tapi jurusan psikolog. Dan jadi sahabat aku dosennya. Padahal dia tua banget. Cuman jadi sahabat banget. Jadi dibantuin buat ya cerita aja. Maksudnya buat ngebantuin. Karena memang ya kebayang tuh anak umur segitu. Kerjaannya juga business development, si paham tuh, si ngerti tuh, si pernah belajar tuh. Tapi dikasih job desk sebanyak itu juga. Dan aku merasa itu ya ini pilihan aku dan aku mau. Jadi ya mau.
kan nggak mungkin aku nyalain orang lain juga. Ya aku cuma bisa nyalain diri aku. Sampai titik dimana setelah udah maksudnya udah ke psikiater, udah dibantuin orang-orang terdekat, alhamdulillah aku bersyukur banget punya orang-orang yang ngebantuin aku ya, tanpa memaksa gitu. Yes. Sampai di terapi bla bla bla. Dan kan tetap ya aku punya waktu buat sendiri. Maksudnya setelah mereka selesai kan aku tetap tidurnya sendiri. Sebenarnya kesempatan dong. Dan setiap aku sendiri aku tuh selalu ingin udah beres. Udah ya capek ya, udah ya terakhir ya. Dan aku selalu berpikir untuk udah mengakhiri hidup. Udah. Wow. Sampai titik dimana aku kan bingung ya. Gimana ya caranya supaya mengakhiri tapi gak drama-drama banget juga. Gak sakit-sakit banget juga. Gak nyusahin orang juga, gimana ya caranya. Aku tuh mikir, satu malam tuh mikir gimana ya caranya. Karena kan kalau aku mengakhiri kan aku kebayang gitu, kasihan orang tua aku ngeberangkatin aku dari Bandung ke Batubara jauh banget gitu. Nah, jadi pada akhirnya aku mengalami kebingungan yang sangat luar biasa dan dari kebingungan itu aku menemukan jawaban. Wow, apa teh jawaban yang kamu temukan? Kebingungannya Teh Lintang apa? Jawabannya apa? Ini kaca itu udah retak-retak. Udah aku pukul sepukul-pukulnya. Kebayang kan sedepresi itu aku bisa mukul kaca cermin. Dan aku ngaca dan aku bilang gini, aku tuh selalu ngomong sama diri aku sendiri. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan, aku cuman ngomong sama diri aku sendiri. Dan aku bilang gini, kamu tuh mau apa sih? Kamu bingung ya? Iya bingung. Ya udah. Apa sih yang jadi kebingungan kamu? Nggak tahu. Aku mau ngapain lagi gitu. Maksudnya, menurut aku udah di titik udah lah ya gitu. Aku capek. Aku capek gitu. Aku cuma bilang berkali-kali setiap aku ditanya, aku cuma capek. Dan aku entah aku nggak ngerti secara spiritualnya gimana, tapi aku menemukan jawabannya adalah gini. Kamu bingung di dunia. Terus kamu ingin mengakhiri dengan cara menyudahi hidupmu dengan caramu. Terus menurutmu kamu udah gak bakal bingung? Kata siapa? Gak mungkin. Karena itu lebih membingungkan. Kamu masih di dunia ini, besok kamu tetap gak makan, gak mandi, cuman tiduran doang. Itu tuh sesuatu hal yang pasti dan sudah jelas. Dan kamu gak perlu bingung. Kamu menyudahi, setelah kamu mati, kamu mau ngapain tuh lebih bingung. Terus kamu misalnya dibangkitkan di kehidupan selanjutnya. Terus kamu bingung, masa mau mati lagi? Iya benar. Mau berapa kali mati loh? Makanya aku kayak, ya juga ya. Aku kan capek karena aku bingung. Terus kalau aku menyudahi, aku bingung juga. Karena aku gak tahu kehidupan setelah aku mati ini aku apa. Bingung dong. Makanya sesuatu yang pasti adalah besok aku tetap gak makan, gak mandi, tetap cuma tiduran doang, rebahan, terus dibantu sama psikiater. Ya udah, itu suatu hal yang jelas, pasti dan tidak bingung. Terus ngapain? Apalagi yang bingung terhadap dunia ini? Oh iya ya, ya udahlah. Itu titik baliknya Teh Lintang ya? Iya. Wow. Karena capeknya aku cuma bingung sama pertanyaan dunia ini gimana, aku gimana, aku apa, bla 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 sebagainya. Sampai aku titik kita, oke, mantap. Udah, besok aku ya gitu lagi. Aku tetap gak makan, tetap gak mandi, bau banget. Tapi psikiater aku, cantik gitu. Ya gitu tau kan. Kebayang kan. Kayak, cantik, kamu gini-gini, gitu-gitu. Teh, tapi satu pelajaran yang aku ambil dari ceritanya Teh Lintang di antara kebingungan itu sampai menemukan jawaban adalah emang manusia tuh kadang-kadang harus dibawa ke titik terendah untuk mencapai hidup yang tertinggi gitu Teh. Amin. Dan itu terbukti di Teh Lintang sekarang kan, maksudnya aku kaget sih Teh, jujur, dari orang yang sangat happy ternyata punya masalah di kamarnya sendiri gitu. Ya. Itu kayaknya emang banyak orang yang di luar. Aku dulu SMP SMA emang kayak gitu juga sih Teh, di luar tuh happy orang tuh nggak mungkin nyangka kalau aku punya kesedihan gitu. Tapi dari saat aku kembali ke kamar emang
sepi lagi. Deep ya, tiba-tiba deep gitu kan. Kayak langsung aduh. Itu jadi obrolanku semalam sama bapakku sendiri sih teh. Aku nonton Persis Solo berdua gitu. Terus bapak tuh cuma ngomong, "Mas, bapak istirahat dulu ya." Terus ya Pak, aku juga istirahat ya. Ya Mas. Terus bapak tuh kayak ngelan nafas kayak, balik ke kesunyian lagi. Apa Pak? Aku sampai tanya gitu. Balik ke kesunyian lagi. Nah, maksudnya Pak? Ya kan kita setelah ngobrol sama orang gini-gini, akhirnya ya kita tidur tuh sendiri. Besok di kuburan sendiri. Terus bahkan di kandungan pun tuh kita sebenarnya dulu sendiri. Bapakku ngomong langsung, ya. Emang sekuat-kuatnya kita untuk menguatkan orang lain, yang harus dikuatkan tuh diri kita sendiri sih. Karena ya benar, kita itu berdiri atas kakinya sendiri itu bener teh, nggak boleh, istilahnya jangan sedikit-sedikit jagain orang lah ya teh. Tapi kenapa manusia tetap takut untuk sendiri? Mungkin karena hakikatnya manusia harus bersosial ya teh. Oke. Dan kenapa ada orang gila dan maaf ya, maksudnya kayak gila, anggapan orang tuh orang yang ngomong sendiri itu gila gini-gini. Tapi awal mulanya kegilaan tuh emang dari terputusnya komunikasi teh. Itu aku setuju, karena dia nggak bisa nyampein apa yang orang tuh nggak paham apa yang dia sampein, sampai akhirnya dia dianggap gila gitu loh. Itu yang aku dapat dari ada salah satu TikToker Pak Fur apa ya namanya. Itu dia suka itu teh, apa, nyelamatin orang-orang gila di jalan gitu. Jadi ternyata orang gila bisa diajak ngobrol kalau emang cara komunikasinya tepat. Kita kuliah komunikasi maksudnya juga. Benar. Yang aku dapat dari sekolah komunikasi adalah aku dulu nganggap orang yang jawabnya jutek tuh sombong gini-gini. Tapi sekarang mungkin emang caranya berkomunikasi dia gitu-gitu teh. Itu yang bisa aku ambil sih teh, kayak ya mungkin saat itu Teh Lintang masih apa ya, sedikit ada gangguan, bukan sakit ya, tapi gangguan kejiwaan gitu. Tapi alhamdulillah kan sekarang pulih dan jadi orang yang jauh lebih hebat gitu loh teh. Aku lihatnya. Maksudnya ini buat teman-teman cewek bisa jadi inspirasi juga gitu teh. Aku ya pengennya kayak apa? Ya cewek itu emang harus kerja keras buat dirinya sendiri, karena kita nggak sih. manusia sih. Seluruh yes, manusia memang punya hak lah. Ya, maksudnya kayak apa ya? Mungkin ada teman-teman di sini yang cewek beranggapan kayak aku nggak usah sekolah tinggi-tinggi lah, orang besok aku ikut suamiku. Ya kalau bisa tetap bisa kerja ya teh. Maksudnya kita nggak pernah tahu suami kita dipanggilnya kapan sama Allah. Kita ngelanjutin kehidupan tuh. Bayangin kalau emang tiba-tiba suaminya meninggal terus dia nggak ngerti basic kerja tuh gimana, kasihan juga gitu. Pasti tetap bisa nyesuaiin tapi kan butuh waktu. Bener. Gitu. Aku tuh mungkin ada beberapa pendapat. Ya silahkan ngerokok. Enggak, maksudnya aku pernah denger dan orang berpendapat kayaknya Lintang kalau berumah tangga bakal vokal deh. Orang-orang kayak aku bakal vokal, bakal susah diatur, bakal pasti punya suami PR banget suaminya gitu. Intinya gitu lah, punya pasangan PR banget. Tapi sebenarnya apa yang aku kerjakan sekarang adalah untuk membantu pasanganku nanti. Aku tahu dia adalah imam, dia adalah nahkoda kapal rumah tanggaku gitu. Aku ngerti. Tapi kan seluruh tanggung jawabnya gak bisa serta-merta sama dia. Kasian dong. Masa iya aku sebagai pasangan dia yang mencintai, menyayangi, terus aku biarkan dia mati-matian untuk hidupku dan anak-anakku. Egois banget aku. Berkontribusi lah. Iya, ngurusin anak sudah pasti. Itu kan tanggung jawab bersama ya. Gak harus aku sebagai perempuan atau dia sebagai suami. Enggak. Kan bersama. Tapi perihal menafkahi, tanggung jawab, kebutuhan, itu ya bareng-bareng. Karena kan keluarga ini ada karena maunya kita. Maunya aku sama pasangan aku. Aku dan kamu gitu. Maksudnya kayak kebayang gitu kalau udah kesepakatannya berdua, tapi tanggung jawabnya cuma satu orang. Kayak misalnya suami kita PHK atau kliennya lagi nggak jadi, ke cancel, bla 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 dan sebagainya. Terus nggak ada uang misalnya, atau ekonomi keluarga rada kurang membaik lah, nggak stabil. Harus kita nyalain, ya ini bapak lu nih, babe lu, gue, atau ya mama udah gini, itu papa mau, kan kasihan.
kenapa sih gitu? Ya aku sih memperlakukan manusia selayaknya manusia aja ya. Sedangkan orang lain aja kita bisa memperlakukan selayaknya, masa iya pasangan kita tuh totokan gila aja. Ya diistimewakan lah. Maksudnya aku ya bisa ngebantunya. Oke, kamu kalau kayak gini tenang aja, nggak apa-apa. Ini baik-baik aja. Jadi bener bareng-bareng, salingnya tuh bener gitu. Jangan saling cuman, ih kita saling sama-sama ya, tapi nggak saling gitu. Ya jangan dong. Berarti keluarga tuh bukan tanggung jawab seorang ayah aja, tapi ibu pun. Semua yang ada di dalam keluarga itu harus berkontribusi. Karena semua punya peran. Yes. Posisinya beda-beda memang. Gak bisa sama dong. Tapi semua harus bergerak, namanya keluarga. Gitu. Wow, obrolannya ini udah berapa menit nih kita? Panjang ya? Kurang 5 menit ya? Seru sih Teh, tapi mungkin menuju ke akhir obrolan Teh. Kalau Teh Lintang bisa mengulang waktu, apa yang Teh Lintang sesalin Teh? Yang Teh Lintang kalau nginget tuh kayak, duh harusnya aku gak kayak gitu sih. Atau yang bikin nyesel, sedih gitu Teh. Kalau bisa mengulang waktu, apa yang pengen Teh Lintang gak lakuin atau pengen ubah gitu? Jujur sih ini gak ada. Wow, berarti apa yang ku pilih, aku makan, aku katakan, aku terima, aku dengar, itu tuh atas sadar ikhlasku. Gak pernah ada kata penyesalan. Semoga selalu selamanya. amin. Bagi aku hidup hari ini tuh karena kemarin. Hidup besok karena hari ini. Saling terikat, terkait. Jadi bagi aku gak ada kata penyesalan. Gak ada lah. Jadi untuk mengulang kembali, mungkin lebih pengen kangen rumah kali ya, gitu-gitu aja. Tapi kalau penyesalan yang lebih ke, wah aku harusnya gitu, gak ada. Aku senang sama aku yang sekarang. Aku senang sama hidupku yang sekarang, pilihanku. Selagi paling kayak mungkin dulu gak sadar atas kebermanfaatan bagi sekitar. Kayak pengen, oke, mungkin kemarin aku nggak terlalu sadar, sekarang aku pengen lebih menyadarkan diri aku buat lebih bermanfaat. Gitu-gitu sih, lebih kayak pengen meningkatkan, evaluasi aja, bukan yang Menyesal, nggak ada. tapi evaluasi untuk lebih baik. Ya. Wow, tepuk tangan dulu dong buat Teh Lintang. Woi, keren banget. Thank you banget ya Teh. Kalau pelajaran yang aku dapat dari Teh Lintang hari ini, dari ngopi-ngopi kita hari ini tuh, ya bahwa apa ya, itu tadi kayak kita kadang dibawa Tuhan ke titik terendah untuk mencapai kehidupan yang tertinggi. Amin. Terus kayak ya segelap apapun masa lalumu, itu jangan pernah disesali karena kamu akan menemui cahaya yang terang di masa depan gitu. Ya. Jangan pernah takut ya boleh. Cuman jangan belum apa takut, jangan. Tenang, bisa. Selagi niatannya bener. Yes. Aku yakin sebuah niatan yang baik, mau Tuhan, mau sekitar, mau semesta pasti ngebantuin. Selagi niatan kita baik, jalanin aja. Bisa. Gak ada yang nggak bisa. Ya kan Mas Firman? Bener banget Teh. Bener. Setuju banget Teh. Itu kayak aku tuh kadang juga nggak yakin. Aku selalu tanya ke timku, ini channel YouTube bakalan gede nggak ya? Ya ternyata emang gede itu, gede kecilnya sebuah channel tuh ya akibat itu Teh. Tapi sebab yang kita lakukan kan ya dengan usaha hari ini, kayak ya jujur hari ini pun aku masih non profit gitu Teh. Ini program yang emang aku pure manfaatin tempat. Aku pengen, aku percaya bahwa suatu hari nanti ini media Gestox media ini akan menjadi media yang bermanfaat buat orang. Nah, semakin besar manfaatnya, semakin besar juga perusahaan ini gitu. Benar. Aku jujur kalau setiap gak percaya diri sih, yang nguatin juga tim-timku sendiri sih. Kayak mereka aja percaya, masa aku enggak gitu sih. Kebermanfaatan. Yes. Semakin kebermanfaatannya banyak bagi orang sekitar, semakin banyak pula gitu. Yes. Pasti itu secara kuasa Tuhan ya. Pasti luar biasa.
Oke, bermanfaat. Poinnya bermanfaat. Kenapa jadi kayak kampanye? Ya. Teh Lintang, thank you banget Teh Sama-sama, untuk obrolan hari sami-sami. ini. Aku banyak banget belajar dari Teh Lintang, walaupun Teh Lintang lebih muda, ternyata kehidupannya jauh lebih dewasa dari aku gitu Teh. Thank you banget ya Teh. Terima kasih sudah dikasih kesempatan Mas Firman dan teman-teman yang baik-baik. Aku baru pertama kali ini loh podcast di. Iya, makasih loh Teh udah mau. Enggak, bukan maksudnya podcast seserius ini, seriusan. Sama ini aku setnya oke ya Teh. Oke banget. Soalnya biasanya tuh kayak kalau nggak karena jauh ya jarak by phone atau memang yang cuman ngerekam di coffee shop sambil bikin kopi bla bla dan sebagainya. Ini keren banget, serius. Makanya aku tadi deg-degan awalnya ini gimana. Saudagar kesini dong Teh. Ntar kalau ada. Ayo Mas Bagas kesini. Kan dia yang bosnya jadi. Ayo Mas Bagas. Kesini. Thank you banget Teh Lintang. Ya, terima kasih semuanya. Mungkin sekian untuk program ngopi-ngopi hari ini. Buat teman-teman semoga semakin sehat, semoga semakin besar manfaat yang bisa kita berikan dan teman-teman yang bisa ambil pelajarannya. Saya Firman Raffiandi, Lintang. kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.